Taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Salsabila yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat selamat. Demikian pula kita masih diberikan oleh Allah taufik, yaitu kemudahan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amalan yang kita upayakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhidul Muyassar, kitab Tauhid ringkas, dan pembahasan kita malam hari ini memasuki pembahasan bab baru, yaitu Al-Usulul Tsalatsah. Di pertemuan 2 pekan yang lalu kita telah membahas masalah tauhid dan kewajiban untuk mengkufurinya. Demikian pula ru'usut tauhid, yaitu pimpinan-pimpinan tauhid yang wajib kita kufuri. Di malam hari ini kita akan membahas secara ringkas dari al-usul ats-tsalatsah. Apa al-usul ats-tsalatsah itu? Al-usul ats-tsalatsah, al-usul itu jamak dari aslun, artinya pokok. Al-usul artinya pokok-pokok. As-salasatu artinya adalah 3. Itu 3 landasan pokok. 3 hal pokok atau 3 hal penting yang wajib bagi setiap kita, yakni kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, untuk memahaminya, untuk mengilmuinya. Ini jadi wajib betul-betul kita ilmui, kita fahami dengan benar, dan harus kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. 3 hal besar ini, dan 3 hal besar ini, ikhwati fillah, atau al-usul ats-tsalatsah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana disebutkan di sini, wahiya as'ilatul qabr. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan ditanyakan kepada setiap manusia di alam kubur. 3 hal besar ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab ketika kita besok dimasukkan ke dalam kubur. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, tentang peristiwa yang akan terjadi pada diri manusia setelah kematiannya, ini banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah hadis yang paling gamblang, yang paling jelas untuk menjelaskan tentang
apa yang akan dialami oleh seseorang setelah ruh dicabut dari tubuhnya, itu hadis Al-Barra bin Azib. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya setiap kita ketika ruhnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibawa naik ke langit. Dan adapun ruh atau nyawa daripada orang yang beriman, maka akan disambut oleh para malaikat. Dan ketika dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah nama hambaku ini di illiyin, di kalangan mereka orang-orang yang akan menempati tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga. Kemudian ruh orang yang beriman tersebut akan dikembalikan ke muka bumi, ke dalam jasad yang masih teronggok di atas muka bumi. Dan ketika jasad tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat, disitulah kata Rasul alaihi salatu wassalam, atahu malakan, akan mendatanginya, yaitu dua malaikat, aswadani azraqani, dua malaikat yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Malaikat yang satu disebut munkar dan yang satu lagi disebut nakir. Munkar dan nakir, dua malaikat yang akan mendatangi setiap hamba ketika dia dimasukkan ke liang lahat, ke liang kubur. Ini berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Disitulah kata Rasul alaihi salatu wassalam, fayu'idanihi wa yas'alani. Dua malaikat tersebut kemudian mendudukkan hamba tersebut dan akan menanyainya, Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat munkar dan nakir inilah yang dimaksudkan oleh penyusun kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini dengan istilah al-usul ats-tsalatsah. Tiga hal pokok yang wajib diilmui, difahami dengan benar oleh setiap manusia supaya dia bisa kelak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa pertanyaan-pertanyaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagaimana disebutkan di sini, atau tiga pilar atau tiga pokok tersebut. Yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbah, yakni pengenalan seorang hamba atas Rabbnya. Yang kedua, ma'rifatul abdi dinah, pengenalan seorang hamba atas agamanya. Dan yang ketiga, ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, pengenalan seorang hamba atas nabi dan utusan yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal besar ini ikhwati fillah barakallahu fikum wajib betul-betul diilmui oleh setiap manusia. Seorang hamba yang beriman, di sini perlu saya garis bawahi, hamba yang beriman. Keimanan itu membutuhkan proses ikhwati fillah. Kalau cuma Islam itu gampang. Islam itu gampang. Ucapkan dua kalimat syahadat, takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim. Sekedar mengucapin dua kalimat syahadat. Kemudian Anda menegakkan
apa yang menjadi rukun Islam yang wajib Anda tegakkan, yaitu sholat 5 waktu. Nanti bulan Ramadan datang, insya Allah 1 bulan lagi, gitu. Atau kurang dari 1 bulan ya, karena kita malam hari ini malam kedua Sya'ban, paling tidak paling lama 27 hari lagi. Datang bulan Ramadan, wajib baginya puasa Ramadan, selesai. Sudah dikatakan sebagai orang Islam. Tapi untuk menjadi seorang yang beriman ini perlu usaha. Usahanya apa ikhwati fillah? Usahanya tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Dia harus menuntut ilmu. Karena keimanan itu adalah ranahnya keyakinan. Dan yang namanya keyakinan itu, kata para ulama, al-yaqinu thamratul ilm. Yakin itu buahnya ilmu. Maka orang kalau tidak punya ilmu, kok dia ngomong yakin, itu adalah dusta. Orang yakin itu kalau dia sudah memiliki ilmu atasnya. Maka keimanan ini ikhwati fillah harus diupayakan dengan ilmu. Harus diupayakan dengan ilmu, thalabul ilmi. Jadi ilmu agama yang kita cari, ini, yang kita serap, yang kita berusaha untuk memahami, ini akan menghantarkan kita kepada maqamat al-iman, yani kedudukan keimanan ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan semakin banyak ilmu agama yang dia miliki, maka keimanannya itu semakin kuat, semakin utuh. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan dahulu para sahabat Nabi pun ketika mereka itu mengajak orang-orang untuk duduk di majelis taklim, di pengajian, mereka mengatakan apa? Hayya bina najlis nu'min sa'atan. Yuk kita duduk sejenak untuk beriman. Ayo kita duduk sejenak untuk beriman. Dan memang betul, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan bagaimana ayat-ayat Allah dibacakan, bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah itu disampaikan, keimanan kita itu betul-betul terasa sedang naik-naiknya, sedang kenceng-kencengnya. Semangat kita untuk amal solehnya pun juga itu kenceng-kencengnya. Tapi ketika kita selesai dari majelis ilmu, kita kembali kepada kehidupan kita di rumah, keimanan itu akan mulai terasa, kita rasakan apa? Berkurang. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tetapi itu tidak tercela, karena memang itu adalah satu hal yang manusiawi. Itu. Ini disebutkan dalam hadis Hanzalah Al-Usayyidi. Hanzalah Al-Usayyidi, di mana dia mengeluhkan di hadapan Rasul, wahai Rasulullah, kita tuh kalau berada di hadapanmu, di sampingmu, itu engkau mengingatkan kita dengan surga dan neraka seakan-akan surga dan neraka itu kasat mata. Kita betul-betul bersemangat untuk meraih surga dan kita betul-betul takut sama neraka. Tapi kalau kita balik ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, mikir gawean, kita kok mulai lupa dan lupa. Ini apa jawaban Rasul? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah fi turuqikum wa ala furusikum, kata Rasul. Kalau seandainya keadaan kalian itu terus seperti ketika kalian berada di hadapanku, di sisiku, di sampingku, ini, dan kalian senantiasa ingat Allah Ta'ala terus, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, itu malaikat-malaikat yang di langit itu bakal turun, bakal nyamperin kamu, nyalamin kamu, baik kamu di jalan
atau bahkan ketika kamu berbaring di atas tempat tidur kamu. Artinya apa? Kata Rasulullah pakai lau, seandainya. Berarti mungkin enggak? Enggak mungkin, mustahil. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu. Keimanan kita mau naik terus, selalu eling Allah Ta'ala terus, enggak bisa. Kalau kita bisa seperti itu, malaikat yang di langit kata Rasul bakal turun. Nemu konco anyar. Aku punya sedulur anyar. Kalau bahasa saya seperti itu. Tapi tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Makanya apa kata Rasul? Walakin ya Handzalah, akan tapi wahai Handzalah, saatan, sesaat dan sesaat. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita kembali kepada pertanyaan yang harus kita jawab di alam kubur itu ikhwati fillah. Ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah orang yang beriman. Hanyalah orang yang beriman. Artinya kalau dikatakan orang yang beriman bertolak dari apa yang tadi baru saja saya paparkan. Maksud daripada orang yang beriman di situ adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu maksudnya ikhwati fillah, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat maut. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala itu akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang sabit, jawaban yang kokoh, jawaban yang tanpa ada keraguan, jawaban yang tanpa ada kebimbangan. Fil hayati dunia, baik ketika ia hidup di dunia, wa fil akhirah, dan baik ketika dia menginjakkan kaki di kampung akhirat. Yaitu awal pertama kali dia menginjakkan kaki di akhirat. Di mana itu? Di kubur. Di kubur. Alam akhirat yang pertama kali kita injak itu, kita lalui itu kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman akan Allah Ta'ala berikan keteguhan di dalam jawaban, di dalam ucapannya ketika ia hidup di dunia dan ketika ia menginjakkan kaki di akhirat. Ini itu kapan ini? Ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ini. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, yang namanya alam kubur itu ini penentu ikhwati fillah. Kalau seseorang dia bisa sukses menjawab fitnah, ujian di dalam kubur, maka dia akan merasakan kenikmatan demi kenikmatan setelahnya. Tapi manakala seseorang di kubur dia sudah gagal, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan malaikat munkar dan nakir, maka kesengsaraan demi kesengsaraan akan terus dia tuai. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, inilah ikhwati fillah yang membuat yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasul dua kali, Dzun-Nurain radhiyallahu anhu, beliau itu setiap kali masuk ke pemakaman beliau itu menangis. Utsman bin Affan itu kalau masuk kuburan itu mukanya menjadi pucat, memerah itu. Dan beliau sering kali menangis kalau masuk ke pekuburan, pemakaman. Itu suatu kali ditanyakan kepada beliau, "Dzukirat indakal jannah wan nar walam tabki." Disebut
di hadapanmu, di sisimu surga dan neraka, kamu tidak pernah nangis. Wa zurtal qabr wa tabki. Tapi kalau kamu setiap kali ziarah kubur, mengunjungi kuburan, kok terus kamu nangis. Apa jawaban Utsman bin Affan ketika itu? Ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr. Kata Utsman, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Aku tidak pernah melihat ada satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Kemudian Utsman mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan pertama yang akan dilalui oleh setiap hamba dari persinggahan-persinggahan yang harus dia lewati di akhirat. Jadi kuburan itu pos pertama dari pos-pos yang ada di akhirat, yang pasti akan dilalui manusia. Tidak bisa itu orang terhindar dari kubur, tidak bisa. Ya, kalau orangnya itu tenggelam di laut atau kena musibah pesawat, hancur di udara, tetap ini bagian tubuh yang hancur dan jatuh ke tanah, termasuk ke air, jatuh ke tanah, itu tetap akan mendapatkan dan akan melalui yang namanya alam barzakh. Jadi ini merupakan satu persinggahan yang harus dilalui ruh, gitu loh. Meskipun jasadnya tidak dikuburkan di tanah, tapi tetap ruh yang sudah terlepas dari tubuh itu pasti akan melewati yang namanya barzakh. Yang namanya barzakh. Disitulah ada fitnah kubur, ada pertanyaan kubur. Ini kata Utsman. Kemudian apa kata Utsman? Itu menyampaikan sabda Nabi bahwasanya kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan di alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu ahwan. Siapa yang selamat di kubur, maka di pos-pos persinggahan-persinggahan setelahnya ringan baginya. Apa kata Rasul? Faman lam yanju minhu. Dan siapa yang tidak selamat di kubur, fama ba'dahu asaddu, maka di persinggahan-persinggahan yang setelahnya akan lebih berat. Ini ikhwati fillah yang membuat Utsman bin Affan itu beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka harus diubah ikhwati fillah kebiasaan dari sebagian besar kita gitu. Masuk kubur itu tidak ada khusyuknya sedikit pun. Misi bisa guyon, misi bisa ketawaan, padahal dia di tengah-tengah kuburan, di tengah-tengah pemakaman. Dia melihat bagaimana saudaranya dimasukkan ke liang lahat, tapi tetap saja dia asyik membicarakan urusan-urusan dunia. Tidakkah kita bisa sejenak kita untuk khusyuk, untuk menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang nantinya aku juga harus dimasukkan ke dalamnya. Sehingga kemudian kedatangan kita ke kuburan itu membuahkan manfaat. Manfaat apa? Eling mati, eling akhirat, dan lebih termotivasi untuk melakukan amal kebaikan. Ini jangan kita tidak bisa ngambil ibrah, tidak bisa ngambil pelajaran, sehingga hati kita ini tambah hatos, bukan tambah lembut. Kalau memang kita tidak bisa dilembutkan dengan hal yang seperti itu, hati kita akan semakin keras membatu. Nah, terus apa yang bisa membuat hati kita itu menjadi subur, menjadi lembut? Kalau hal-hal yang
jelas itu bisa mengingatkan kita dengan kematian pun kita berpaling darinya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, Rasulullah menjelaskan bahwasanya al-abdul mu'min dalam hadis Al-Barra bin Azib, seorang hamba yang beriman itu ketika dia ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, seorang hamba yang beriman akan berkata Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ketika ditanya wa ma dinuka, apa agamamu, dia akan mengatakan dinil Islam, agamaku Islam. Dan ketika ditanya wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah seseorang ini, dan ketika itu ditunjukkan sosok Rasulullah. Ketika itu ditunjukkan sosok Rasulullah. Man hadzal rajul, siapa orang ini? Fayaqulul mu'min Muhammadun Rasulullah. Orang yang beriman akan mengatakan dengan tegas Muhammad utusan Allah. Meskipun dia tidak pernah ketemu Nabi, meskipun dia tidak pernah lihat Nabi, tapi karena dia termasuk orang yang beriman dengan kerasulan beliau, orang yang komitmen dengan sunnah beliau, dengan ajaran beliau, maka Allah akan teguhkan dia sehingga dia bisa menjawab dia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang beriman. Orang beriman. Dan ada pertanyaan satu lagi, ikhwati fillah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Ilmumu apa? Ketika itu kata Rasul, orang yang beriman akan mengatakan apa? Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Wa amantu bihi, dan aku mengimani isinya. Ini, aku membaca kitab Allah dan aku imani isinya. Ini ilmuku dari Al-Quran. Dan Al-Quran termasuk juga sunnah Rasul. Karena Al-Quran dan sunnah itu bersaudara, tidak bisa dipisahkan. Maka balik lagi, ikhwati fillah, yang bisa jawab yang punya ilmu. Jadi ini maaf, ini bukan seperti talqin anak TK. Anak TK kan diajari oleh guru-guru TK-nya itu agamaku Islam, itu Rabbku Allah, Nabiku Nabi Muhammad. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Tapi harus betul-betul dia ilmui. Dan di sini pun ikhwati fillah barakallahu fikum, beliau menyebutkan dengan bahasa ma'rifatul abdi rabbah. Ini sebetulnya yang beliau sampaikan pembahasan usul tsalatsa ini beliau meringkas dari risalah atau tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau punya buku yang sangat bagus judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Itu 3 landasan pokok atau 3 pilar pokok dalam agama Islam. Pembahasannya sama, cuma di kitab fikih Muyassar ini beliau ringkas. Kalau kita kepengen tahu yang lebih uraian paparan yang lebih komplit dengan dalil-dalilnya, lah kita ngajinya kitab Usul Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan itu dulu pernah kita bahas di masjid yang kita cintai. Pernah di awal-awal dahulu saya pernah bahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa di masjid ini. Ini pembahasan yang ada di kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini adalah ringkasan dari risalah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan beliau mengatakan Ma'rifah itu pengenalan. Kenal itu karena tahu. Betul ya? Kenal itu karena tahu. Kalau tidak tahu tidak kenal. Tidak tahu tidak kenal. Itu. Jadi pengenalan itu pun juga butuh ilmu. Ilmu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kalau kita kembali kepada hadis Al-Barra bin Azib, di sana Rasulullah menjelaskan tentang orang munafik. Dalam hadis yang lain, zalim, orang yang zalim. Zalim itu berarti banyak jeleknya timbang baiknya. Di riwayat yang lain dikatakan al-abdul kafir,
seorang hamba yang kafir ketika ditanya di dalam kubur itu oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ini 3 kelompok manusia ini, yang zalim, yang munafik, dan yang kafir, itu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan apa? Yaqulu hahu la adri. Hahu la adri itu kalau kita terjemahkan ya aku tidak tahu. Gagap. Dan ketika ditanya wa madinuka, hahu la adri, kata Rasul, aku tidak tahu. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah sosok orang ini yang dahulu diutus ke tengah-tengahmu? Hahu la adri, sami'tun nas yaqulun faqultu. Gitu. Aku tidak tahu. Aku dulu cuma dengar orang ngomong begini dan begitu dan aku ikut-ikutan. Dan aku ikut-ikutan. Nah, ketika itu ikhwati fillah, tidak ditanya dengan pertanyaan yang keempat, wa ma ilmuka, tidak. Langsung dikatakan la daroita wa la talauta. Dikatakan seperti itu. La daroit, kamu itu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Wa la talaut, kamu tidak pernah ngaji. Talayatlu, tilawah, maknanya qira'a yaqra'u qira'ah. La darait wala talaut. Kamu itu ndak tahu, ndak pernah ngaji, kalau bahasa kita seperti itu. Dilehkan sama malaikat, ikhwati billah. Dilehkan sama malaikat. Ndak pernah ngaji, ndak pernah baca Quran, ndak pernah tahu dan ingin tahu apa isinya. Apa kata Rasul? Fayudraqu bimitraqin min hadid fayasihu sayhatan yasma'uhu ghairu thaqalain, kata Rasul. Maka ketika itu dipukulkan ke atas kepalanya palu yang besar dari besi, dipukulkan ke atas kepalanya dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh selain manusia dan jin. Langsung digebuki sama malaikat, digebuki, dihimpit bumi, didatangkan amal dia yang jelek untuk nemeni dia di kuburnya, dan dia dalam kuburnya berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, jangan kau tegakkan hari kiamat, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kemudian di kuburnya aja sudah ngeri, lah bagaimana nanti dia di neraka? Dan neraka itu setiap pagi dan sore ditunjukkan, nyo tempatmu. Bahasa saya seperti itu. Tapi itu yang ngomong Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu setiap pagi dan setiap sore ditunjukkan, neraka tempatmu. Neraka tempatmu. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka pembahasan al-usul ats-tsalatsah ini penting, ikhwati fillah. Penting. Ini jadi wajib kita untuk mengilmui 3 hal besar ini. 3 hal besar ini. Mengenali Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, mengenali agama kita, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Lalu kita kembali kepada naskah yang asli, ada tambahan bil adillah, dengan dalil. Dengan dalil. Jadi kita mengenali Allah dengan dalil, mengenali agama dengan dalil, mengenali Nabi Muhammad dengan dalil. Karena memang agama kita ini dibangun di atas dalil, di atas dalil, dan dalil itu petunjuk. Yang menunjukkan kebenarannya itu dalil. Ini. Jadi agama kita itu bukan jari ini, bukan katanya, bukan. Tetapi agama kita itu katanya Allah, katanya Rasulullah. Kita tidak mengatakan katanya kiai, wala katanya
Gus, wala katanya Habib, katanya Syekh, katanya Ustadz, enggak. Tapi apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, itu yang kita ambil. Nadinu bihi, kita beragama dengannya. Kita beragama dengannya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di sini ikhwati fillah, barakallahu fikum, beliau memberikan poin-poin yang ringkas. Kita baca saja. Kata beliau, al-aslul awal, pokok yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba atas Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Fihi masailu, di sini ada beberapa masalah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama yang harus kita ketahui apa kata beliau? Anna Rabbana huwallahu alladzi rabbana wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi atau bi ni'amihi. Bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Itu Tuhan kita itu Allah. Dan Allah, Dia adalah yang Rabbana, mentarbiyah kita dan mentarbiyah semua yang ada di jagat raya ini. Bini amihi, dengan kenikmatan-kenikmatan darinya. Jadi Allah itu Rabb kita. Kita ingat pembahasan awal daripada kitab Tauhid Al-Muyassar ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang tauhid rububiyah. Rububiyah Allah itu yang pertama, Allah sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, yang mengadakan kita, itu yang menghidupkan kita ke muka bumi ini Allah. Dan Allah bukan hanya menciptakan kita, mengadakan kita, tapi Allah itu yang ngurusi kita. Ngurusi kita tuh diurusi, diopeni. Dari mulai kecil, tumbuh, berkembang, besar, diurusi kita sama Allah. Kita ini hidup butuh makan, dikasih makan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama melalui ASI ibu kita, yang kita minum, kita serap, kita makan, kurang lebih 2 tahun. Belum lagi rizki-rizki yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita, dari buah-buahan, dari makanan, dari nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa tumbuh, berkembang, itu besar. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentarbiyah kita. Dan ngurusi itu, tarbiyah itu bukan hanya menumbuh kembangkan, tapi juga mendidik. Bagaimana Allah Ta'ala mendidik kita? Diutus Rasul, diturunkan kitab suci. Ini bentuk tarbiyah. Bentuk tarbiyah. Bagaimana Allah Ta'ala ngurusin, didik kita. Kita manusia semua. Dan bukan hanya manusia, tapi semua yang ada di jagat raya ini tidak lepas dari pengurusan, pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala yang menciptakan, mengadakan kita, ngurusi kita. Dan besok Allah Ta'ala yang akan mematikan kita. Dan Allah itu yang menguasai kita, yang mengatur kita. Maka kita pun harus ikut aturan Allah Azza wa Jalla ketika kita hidup di dunia ini. Karena dunia ini miliknya, bukan milik kita. Maka jangan tidak mau diatur. Kalau tidak mau diatur, ya jangan punya agama. Jangan punya agama, tapi agama cuma pura-pura dok. Itu cuma gasingnya dok. Tapi giliran dibawakan aturan-aturan agama, moh nolak. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini poin yang pertama, ikhwati fillah. Ini poin yang pertama yang wajib kita ketahui. Dan kalau kita mau mencari dalilnya itu adalah surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabbul Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Itu penguasa, pengatur, pemilik dari semua yang ada di jagat raya ini, di bumi maupun di langit. Allah itu yang memiliki kita, merajai kita, menguasai kita.
Dalilnya apa? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah itu raja sekaligus pemilik manusia. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan poin yang kedua, anallaha azza wa jalla wal ma'budu wa laisa lana ma'budun siwahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang berhak diibadahi dan kita tidak memiliki ma'bud, sesembahan siwahu, selainnya. Ini kita harus tahu. Allah Ta'ala itu yang mendidik, yang ngurusi kita, dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini. Kalau seandainya ada yang bisa melakukan seperti Allah, boleh diibadahi. Kalau seandainya ada. Tapi ada atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Tidak ada. Allah Ta'ala nantang kita kok. Hal min khaliqin khairullah. Ada tidak khalik selain Allah? Ada tidak? Allah Ta'ala tanya. Bukan tidak tahu, tapi untuk mengingkari. Tidak ada yang seperti Allah. Hal min khaliqin khairullah. Apakah ada khalik yang lain selain Allah, yang mampu mengadakan, menciptakan yang sebelumnya tidak ada? Ini ikhwatifillah, barakallahu fikum. Dan banyak ayat-ayat yang lain seperti ini, banyak ikhwatifillah. Allah Ta'ala bertanya kepada musyrikin Quraisy, gitu. Siapakah yang menjalankan matahari? Siapakah yang mengganti siang dan malam? Siapakah yang mendatangkan rizki? Apa kata Allah? Fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan yang lakuin itu semua hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Jadi rububiyah Allah ini, ikhwatifillah, ini diakui oleh semua manusia. Ini fitrah, sudah terpatri, ada pada hati sanubari setiap manusia. Meyakini di sana ada Allah dengan bahasanya masing-masing. Dengan bahasanya masing-masing. Tapi yang mereka maksudkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini. Dan itulah yang wajib diibadahi. Bukan yang selainnya yang tidak bisa apa-apa. Bukan selainnya yang tidak bisa apa-apa. Yang kalau seandainya ada lalat mencelok itu di mukanya tidak bisa ngusah. Tidak bisa ngusah. Bukan itu. Bukan itu. Tapi yang menciptakan itu semua, yang mengatur itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita pahami, ikhwatillah. Wajib kita pahami. Masalah uluhiyatullah. Hak yang paling besar, hak untuk diibadahi, diagungkan, dicintai, ditaati secara mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ketiga, ikhwati billah, kita selesaikan al-aslul awal, pokok yang pertama ini. Poin yang ketiga apa? Arafna rabbana bi ayatihi wa makhluqatihi al-azimah. Ini dijelaskan di sini, kita itu mengenali Rabb kita, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa, ikhwatillah, melalui ayat-ayatnya dan melalui makhluk-makhluknya al-azimah yang besar. Jadi kita itu mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui ayat-ayat Rabb kita. Dan ayat-ayat Rabb kita itu ada dua, ikhwatillah. Yang pertama ayat kauniyah dan yang kedua ayat syar'iyah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta, yang tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala adakan di muka bumi ini. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari, ada bulan, ada bintang,
bumi yang Allah Ta'ala hamparkan, pergantian silih bergantinya siang dan malam. Ini diantara makhluk-makhluk Allah, dan ini diantara ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan itu semua, ikhwati fillah, kita tadabbur alam, kita menyaksikan keindahan ciptaan Allah, kita naik gunung melihat ke bawah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menata kehidupan ini. Allah Ta'ala gerakkan awan, Allah Ta'ala giring, Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala singkap, Allah Ta'ala sinari bumi ini. Kalau kita perhatikan, ikhwati fillah barakallahu fikum, ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa ini akan menghantarkan kita pada satu keyakinan. Apa? Di balik itu semua ada zat yang satu yang mengatur itu semua. Ini makanya kata Imam Ibnu Qayyim apa? Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, kata beliau. Pada segala sesuatu dari ciptaan Allah itu terdapat satu tanda kebesaran Allah, satu ayat itu, yang itu menunjukkan bahwasanya di sana ada zat yang satu. Ada zat yang satu. Yang ngatur semua itu satu. Makanya bisa teratur, bisa rapi, bisa indah. Kalau dua utar-uturan, yang satu pengen ngalor, satu pengen ngidul, satu kepengen tetap malam, satu kepengen dang siang wetok. Makanya apa kata Allah? Qul law kana fil ardi ilahan la fasadata. Kalau seandainya di bumi ini atau di jagat raya ini ada dua ilah, dua sesembahan, hancurlah semua. Hancurlah semua. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Namanya ayat kauniyah. Ayat yang kedua apa ikhwati fillah? Ayat yang kedua itu ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu apa? Al-Quran. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan, yang diberitakan, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Rasulullah dalam banyak hadisnya menjelaskan secara gamblang, lugas, jelas, itu tidak ditutup-tutupi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama yang belak-belakan, buka-bukaan menjelaskan tentang ketuhanan seperti Islam. Seperti Islam. Di agama yang lain itu mempermasalahkan Tuhan, oh itu tabu. Langsung kita dituduh heresi. Heresi itu artinya apa? Kafir, murtad. Padahal sekedar bertanya. Bagi mereka bertanya tentang God, tentang Tuhan itu heresi. Itu bentuk kemurtadan. Maka mereka mengatakan imani, tapi tidak punya konsep ilmu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi agama kita gamblang ikhwati fillah. Maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya kalau kita mau membaca ayat-ayatnya. Semakin kita mau mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin kenal dan semakin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini al-aslul awal. Insyaallah taala yang akan datang kita akan bahas al-aslul tsani wal aslul tsalits. Pokok yang kedua dan yang ketiga. Sudah masuk waktu Isya. Silahkan diadani terlebih dahulu. ربنا
Ikhwatibillah, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Apa Pak hukumnya? Hukum melihara dan memotong jenggot. Ya. Jadi jenggot itu yang tumbuh di dagu kita itu orang-orang laki ini memang tumbuh pada kita laki-laki, ini kaitannya dengan memang hormon khusus yang memang dimiliki laki-laki, yang dengannya laki-laki itu memiliki jenggot dan termasuk juga kumis. Jadi tumbuhnya jenggot dan kumis bagi laki-laki ini adalah satu perkara yang fitrah. Fitrah itu satu hal yang memang sudah normal, Pak. Jenggot tumbuh, kumis tumbuh, ini satu hal yang lumrah, yang memang normal secara alami bagi mereka laki-laki. Hanya saja Rasulullah SAW beliau memerintahkan agar jenggot yang tumbuh pada kita kaum laki-laki ini dibiarkan tumbuh. Sedangkan kumis yang tumbuh kita diperintahkan untuk merapikan atau memotongnya habis. Kalau merapikan itu ya berarti tidak dibiarkan tumbuh terus. Artinya kalau merapikan berarti dirapikan. Maka kalau kumis sampai kandel gitu blas itu sama sekali tidak islami. Karena Rasulullah perintahkan apa? Ahfus syarib. Ahfus syarib itu artinya adalah rapikan kumis. Itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Habiskanlah kumis. Wa arhul liha, dan biarkanlah jenggot ini tumbuh. Makanya kita lihat keterangan para ulama dari imam 4 madhab, semuanya mengatakan bahwasanya membiarkan jenggot ini tumbuh ini adalah satu hal yang diperintahkan, dan mencukurnya habis itu hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Kalau jenggot itu sampai dicukur habis, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ini, tidak boleh tidak jenggot kita ini kita rapikan. Kalau kita lihat perkataan-perkataan para ulama dan asar dari para sahabat, hanya ada asar dari Abdullah bin Umar bahwasanya boleh memotong jenggot apabila sudah lebih dari 1 genggaman. Jenggot kita sudah panjang, kita gegem ini bisa. Kelebihannya ini ada asar dari Ibnu Umar, boleh dipotong. Ini jenggot kita mesti geriwas-geriwis. Ini biarin aja tumbuh, ngapain? Itu. Memang diperintahkan untuk arhu. Itu ufu, biarkan dia itu tumbuh. Nah kalau kita mau merawat jenggot kita biar tidak akut-akutan, ya kita kalau pas keramas dulu, sampoan itu kita ambil sampo juga buat nyampoi jenggot. Jadi jenggot kita tidak kaku, tidak bekengkeng gitu. Disampoi, jenggot itu disampoi. Terus kadang kita ambil minyak zaitun diminyai. Jadi jenggot kita ini nyaman, kita punya jenggot. Ini bukan terus jenggotnya sudah tidak roto, tapi itu ini tambah kaku-kaku lah, kita wegah. Makanya disuruh minyai, disuruh untuk menyisir. Ini diantara cara-cara. Jadi harus kita rawat. Ini yang jelas mencukur jenggot sampai habis itu hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram, itu keterangan dari semua mazhab dalam Islam, dalam fikih Islam. 4 mazhab mengatakan haram nyukur jenggot.
Ini. Adapun memendekkan jenggot boleh kapan? Kalau sudah bisa digegem. Kalau sudah bisa digegem. Nah ini mesti turah. Lah baru ndak apa-apa. Mau diketok. Tapi nek belum bisa digegem jarno. Itu biarkan dia tumbuh. Tinggal mbok rawat, mbok minyaki ben enak. Itu jawaban saya Pak, wallahu a'lam. Yang lain barangkali ada. Dalam adat Jawa seperti hari ini uang hidup sesajen untuk kuburan dan sebagainya, apakah dapat mensam derajat mengeluarkan seseorang dari atas? Iya. Jadi masyarakat kita, masyarakat Jawa di bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban, malam hari ini masuk tanggal 2 ya. Malam hari ini adalah malam kedua Sya'ban. Masyarakat Jawa mengatakan bulan Sya'ban itu dengan sasi ruah. Itu ruah. Dan penamaan sasi ruah itu bukan tanpa dasar. Ini didasari dari satu keyakinan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang afdol untuk mendoakan arwah. Jadi, ruah itu dikata arwah. Arwah itu roh. Roh itu ruh. Ruh itu jamaknya arwahun. Itu arwah. Itu bahasa Arab. Ruh, roh, arwah itu semua bahasa Arab. Itu nyawa, itu, roh, jiwa. Ini. Di masyarakat kita punya anggapan bulan Sya'ban itu bulan yang bagus untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati. Makanya kemudian masyarakat kita itu mereka mengadakan apa yang namanya nyadran. Nyadran itu kalau itu kita cari padanannya dalam agama kita ziarah kubur intinya. Datang ke kuburan itu untuk mendoakan orang yang sudah mati. Dari karib kerabat, orang tua, sahabat dan seterusnya yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Ini. Di sebagian yang lain masyarakat seperti daerah Mangguyudan itu kalau sudah bulan ruah gini setiap hari ada tahlilan. Ada tahlilan. Mereka biasa tahlilan itu cuma malam Jumat. Tapi kalau bulan ruah gini setiap malam ada tahlilan. Itu jadi nanti malam ini nahlili fulan, besok fulan, besok fulan, besok fulanah gitu. Karena mereka anggap ini momen emas untuk mendoakan orang yang sudah mati. Nah, ini. Hal yang seperti ini apakah dibenarkan? Jawabannya tidak dibenarkan. Anggapan tersebut anggapan yang tidak dibangun di atas dalil. Jadi tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang menyatakan bulan Sya'ban itu bulan yang afdal untuk mendoain orang mati. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada juga perintah Nabi untuk ziarah kubur secara khusus di bulan Sya'ban. Tidak ada. Ziarah kubur itu sunnah. Diperintahkan Nabi. Dan pendapat yang paling kuat itu sunnahnya ziarah kubur itu baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan boleh ziarah kubur. Hanya saja bagi orang perempuan dibenci kalau sering-sering. Kalau sering-sering itu hukumnya makruh. Tapi hukum asalnya boleh. Ini. Tetapi ziarah kubur itu anytime, kapan saja kita mau kita lakukan. Tidak ada waktu-waktu khusus yang di sana dianjurkan atau diutamakan untuk ziarah kubur. Sehingga mengkhususkan satu ibadah di waktu-waktu yang khusus tanpa dalil itu bisa menjatuhkan kita kepada bid'ah. Maka mengkhususkan ziarah kubur kalau masyarakat kita di bulan Ruah atau Sya'ban dan di bulan Syawal habis sholat Id ayo nyadran sih. Masyarakat kita seperti itu. Habis sholat itu kuburan dulu. Datangi kuburan orang tua, kuburan yang baik. Nah itu apakah ada perintahnya? Tidak ada perintahnya.
Maka kita tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah yang umum di waktu-waktu yang khusus, karena tidak ada dalil ini. Maka tradisi masyarakat itu kita itu masyarakat Jawa untuk mereka ziarah kubur khusus di bulan Sya'ban ini adalah bentuk kebid'ahan. Ini. Belum lagi ziarah kubur mereka pun juga banyak tercampuri dengan cara-cara ziarah yang tidak diajarkan. Seperti apa? Bawa kembang itu, kemudian disawuri kembang, bawa kendi, ada airnya, disirami, yang seperti itu. Tidak ada tuntunannya yang seperti itu. Terus maksudnya apa disirami itu? Kan berarti kamu malah kepengen kuburannya ini subur, gitu. Rumputnya tambah banyak, mbok sirami gitu. Ini. Jadi tidak ada aturan seperti itu, nyirami kuburan, dikembangi. Belum lagi apa? Kelapa dipecah, tok, gitu. Itu ditumplekan atasnya. Maksudnya apa lagi? Jadi yang seperti itu semua adalah kesalahan-kesalahan di dalam ziarah kubur. Kalau ada anggapan-anggapan tertentu, anggapan-anggapan tertentu tersebut ini yang mungkin bisa menjatuhkan orang yang punya anggapan dan punya pengharapan-pengharapan, bisa jatuh pada yang namanya kesyirikan, bisa. Ini makanya kalau kita ikut aturan Islam, kita orang Islam, balik ikut aturan Islam tuh ziarah kubur itu simpel. Ini sederhana. Tidak perlu beli kembang tidak perlu. Tidak perlu. Yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal itu doa kita. Doa kita. Itu mungkin jawaban saya, Mas. Jadi tidak serta-merta langsung bisa mengeluarkan orang dari keislaman, tidak. Nah, kecuali kalau memang dia minta-minta. Tapi umumnya masyarakat kita tidak minta-minta. Tapi memang salah di dalam praktek mereka melakukan apa yang namanya ziarah kubur tersebut. Itu jawaban saya, Mas. Wallahu a'lam. Ini mungkin masih ada yang lain. Tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ikhwatifillah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.